Haleluya, shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Saudara tetap semangat, kita mau terus mempraktekkan saudaraku esensi yang sangat penting dari gereja. Masih ingat saudaraku ada 3 esensi yang harus saudaraku kita pertahankan, kita praktekkan sebagai gaya hidup. Yang pertama saudara, ibadah sejati. Ya, ibadah itu mesti kita praktekkan sehari-hari sebagai gaya hidup, saudara. Ya, nah ibadah yang demikian, saudaraku, ya akan membawa kita kepada saudaraku perubahan hidup, ya sehingga kita makin serupa dengan Kristus. Praktekkan ibadah sejati bersama-sama dengan kompak kita, ya. Dan dengan demikian, saudaraku, kita mempersembahkan tubuh-tubuh kita sebagai sebuah persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ya, praktekkan ini. Nah, kemudian ya juga kita praktekkan persekutuan sehari-hari. Ya, ingat gereja adalah persekutuan sehari-hari, saudara. Ya, jadi kita praktekkan ya, terus saling kontak tiap hari. Ya saudara, connect terus, saling mendoakan, saling membangun, ya saling saudaraku menguatkan, menggembalakan. Nah, kita praktekkan ini saudara. Nah, hari ini kita mau saudaraku ya lebih menghayati, yaitu saudaraku outnya, amanat agung. Ya, ingat saudara, saya mau kita saudaraku lebih menghayati amanat agung. Jadi up in out kita praktekkan simultan sama-sama, tapi hari ini kita mau khusus melihat amanat agung supaya kita nggak lupa, saudara. Kita memang perlu ulang terus, ya saudara. Masih ingat amanat agung itu, saudara? Ya, itu intinya adalah apa? Jadikanlah sekalian bangsa muridku, ya kan, saudara? Nah, artinya, saudara, amanat agung itu, ya. Praktikalnya adalah kita menjadikan orang-orang murid Kristus. Setiap kita harus memuridkan orang sampai dia bertumbuh sebagai murid Kristus. Nah, berapa orang yang saudara sudah jadikan dia murid? Ya, nah banyak orang Kristen ya nggak pernah, kalau ditanya, kamu pernah menjadikan orang murid Kristus? Belum pernah. Emang itu tanggung jawab saya? Oh ya, saudara. Itu tanggung jawab setiap murid. Setiap murid, saudaraku, disuruh memuridkan orang lain supaya dia menjadi murid Kristus, saudara. Ya, itu tanggung jawab kita. Jadi mari kita praktekkan. Nah, bagaimana kita menjadikan orang murid Kristus, saudara? Nah, masih ingat ada 4 langkah. Pertama, kita mesti penuh dengan Roh Kudus. Tanpa dipenuhi dengan Roh Kudus, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi, saudara, maka kita nggak bisa menjadi saksinya. Ya, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu kata Tuhan kepada gereja mula-mula. Ya, saudara. Nah, saudara, kita nggak bisa jadi saksinya. Karena Roh Kuduslah, saudara, yang memampukan kita mempraktekkan amanat agung. Ya, Roh Kudus itu, saudaraku, adalah pakarnya misi, saudara. Ya, dia itu, saudaraku, yang akan memimpin kita untuk berhasil mempraktekkan amanat agung. Jadi kita mesti bergantung dengan Roh Kudus, saudaraku. Ya, nah, ada banyak orang tidak bergantung kepada Roh Kudus. Saudara, mari ya kita tiap hari mesti dipenuhi dengan Roh Kudus, saudaraku. Ya, supaya Roh Kudus nanti bawa kita, melatih kita, saudaraku, ya bisa melakukan amanat agung. Nah, yang kedua, ya kata yang kedua, saudaraku, ya artinya maksud saya, saudaraku, langkah yang kedua adalah kita mesti, saudaraku, pergi. Nah, pergi kemana? Sekali lagi, saudaraku, ini lebih tepat kalau diterjemahkan sambil pergi. Sambil pergi bekerja, di situ jadikanlah orang-orang muridku. Sambil pergi ke sekolah, di situ jadikanlah orang-orang muridku.
sambil kuliah, pergilah di situ jadikan orang-orang muridku. Ya, sambil bekerja, jadikanlah orang-orang di tempat pekerjaanmu itu muridku. Jadi saudara, itu adalah kita pergi ke tempat di mana sehari-hari Tuhan mengutus kita. Nah, saudaraku, mari kita praktekkan ini, ya. Nah, jadi kita sambil pergi penuh Roh Kudus, saudara. Ya, nanti kalau kita penuh Roh Kudus, saudara, sambil kerja kita penuh Roh Kudus, tiba-tiba nanti, saudara, ya, nah, Roh Kudus mulai tunjukkan orang-orang damai. Dia akan tunjukkan orang-orang yang dia udah siapkan, saudara. Sehingga kita nanti, saudara, ya, tinggal masuk, ya, kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Nanti Roh Kudus kasih kita kesempatan untuk kita melayani orang ini. Ya, mungkin dia sakit, saudaraku. Mungkin dia, ya, sedang ada masalah. Mungkin dia, saudaraku, ya, sedang mengalami satu kecelakaan. Ya, mengalami, saudaraku, hal-hal yang dia, ya, tidak punya jalan keluar. Nah, di situ, saudara, kita dekati dia. Ya, kita tunjukkan kasih Kristus. Kita layani dia. Sehingga waktu dia dilayani, saudaraku, ya, dia mengalami, saudaraku, kasih Kristus. Sehingga dia terbuka. Ya, lalu kita mulai masuk, saudara. Nah, setelah itu kita mulai, ya, bersaksi, kita sampaikan Injil. Nah, kalau dia respon, dia telah percaya, saudaraku, ya, kita harus tantang dia ambil komitmen baptisan. Ya, saudaraku, supaya dia, saudaraku, dibaptis. Nah, setelah itu apa, saudara? Jangan ditinggalkan. Ataupun dia mungkin belum dibaptis, nggak apa-apa. Ya, lanjutkan dengan ajar dia. Ya, ingat, ajar dia melakukan segala perintah Tuhan. Ya, saudara, nah, perintah Tuhan itu ada 3, up, in, out. Ya, mengasihi Allah, saling mengasihi, saudara, dan kemudian saudara mengasihi orang yang terhilang atau amanat agung. Ya, up, in, out, ajar dia ini. Ya, nah, saudara, bentuk nyatanya apa? Nah, kalau dia jiwa baru sekali, up, in, out-nya ngajarin dia SPK, saudara. Ya, makanya ayo, kompak-kompak, saudara, belajar bagaimana mengadakan SPK. Kalau saudara, ya, tidak mengerti bagaimana melakukan SPK di kompak, sulit buat Anda untuk bisa mempraktekkan saudaraku, amanat agung. Mari kita belajar dari orang-orang yang sudah mempraktekkan, yang berhasil. Ya, ayo saudara, jangan, ya, kita malas, jangan gitu, saudara. Mari kita belajar memuridkan jiwa-jiwa baru. Saudara, ini dahsyat kalau saudara muridkan, saudara. Nanti saudara lihat, aduh, itu semangat sekali, saudara. Amanat agung itu penting, saudara. Ya, dia begitu penting, ya, sehingga, saudaraku, itu seperti makanan buat jiwa kita, saudara. Ya, kalau kita nggak makan kan lemes. Kalau kita nggak makan kan seperti, saudaraku, kita nggak bisa melanjutkan hidup ini kan. Karena makanan itu penting. Ya, makanya Yesus waktu dia, saudaraku, bicara sama perempuan Samaria, kemudian dia, saudaraku, dibawa oleh murid-muridnya makanan. Tapi dia bilang begini, saudara, ada padaku makanan yang kamu tidak kenal. Ya, jadi Yesus, ya, menganggap, ya, saudaraku, dia punya makanan yang murid-muridnya nggak kenal. Makanan apa ini? Makanan rohani, makanan jiwani dia. Ya, saudara. Nah, apa makanannya? Lalu dia bilang begini, saudara, makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Lalu dia cerita, apa itu kaitannya, saudara, sama misi. Ya kan, dia bilang engkau berkata 4 bulan lagi musim menuai, tapi aku berkata padamu, lihatlah, pandanglah sekelilingmu, ladang-ladang sudah menguning. Jadi itu bicara tentang jiwa-jiwa, saudara. Ya, buat Tuhan Yesus,
ya melayani jiwa-jiwa itu makanan buat jiwanya, saudara. Ya, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita, saudaraku, ya melakukan misi Tuhan? Kalau enggak, kita tidak makan, saudara. Kalau kita tidak makan, makanya lemes, ya, makanya enggak semangat, saudara. Ya, makanya saudara enggak ada gairah. Kompak yang tidak menangkan jiwa, tidak memuridkan orang. Coba lihat lama-lama lemes. Lemes benar, saudara. Ya, aduh enggak ada semangat. Coba lihat kompak-kompak yang memenangkan jiwa, muridin jiwa, semangat, saudara. Mereka ingin lagi, saudaraku. Ya, mau lagi memuridkan, dapat murid lagi, hasilkan lagi, saudaraku, multiplikasi lagi. Ya, kompak-kompak. Nah, ini dia, saudara. Kita semangat kalau kita melakukan ini. Ya, saudara, saya mau dorong saudara terus praktekkan up in out secara simultan. Tapi ya minggu ini mari kita lebih menghayati lagi apa itu amanat agung dan praktekkan, saudaraku. Dan saudara lihat kompakmu akan berubah, tidak seperti dulu lagi. Kompakmu, semangat, saudaraku. Ya, kita akan menyelesaikan pekerjaan Bapak, saudaraku. Ya, kita akan selesaikan misi Bapak. Ya, kita akan, saudaraku, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, saudara. Saudara semangat, haleluya. Tuhan berkati saudara. Yesus Engkau harapanku, kekuatan dan perisaiku, Kau setia menjaga